rangka miladnya Darut Tauhid juga. Ya. Insya Allah yang mau datang ke Bandung tanggal 12 subuh kita di Masjid Pusdai, lalu jalan kaki ke Gazibu. Yang menjadi tuan rumah nanti sebetulnya kerjasama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Darut Tauhid. Jalan kaki subuh, habis sholat subuh berjamaah, sedikit tausiah jalan kaki ke Gazibu. Baru kemudian miladnya Darut Tauhid. Saya dan insya Allah kami Rizik juga akan berada di sana bersama Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Yusuf Mansur, tuan rumahnya Pak Aher dan Alvin. Nah di sana kita akan pererat persaudaraan Islam kita dan untuk persatuan Indonesia kita. Kemungkinan berkenan hadir juga barangkali Panglima TNI dan Kapolri. Karena tema AGIM pesantren perekat NKRI. Dan memang tidak boleh bermusuhan. Karena musuh kita bukan Polri, bukan TNI, mereka adalah bagian dari kita. Musuh kita kan udah jelas, yang ingin menjajah Indonesia kan. Penjajah itu musuh kita. Kecuali ada agen penjajah di Indonesia, itu juga bagian dari musuh kita. Karena itu digambarkan juga di dalam Al-Quran. Orang-orang yang membantu kamu, mengusir kamu dari negeri kamu. Nah, itu juga bagian orang-orang yang kita musuhi menurut Al-Quran. Saya ingin sapa dulu sedikit yang live di Facebook dan fanpage saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikuti siaran langsungnya. Saya kembali cerita tentang Ciamis. Jadi memang niat awalnya ingin berangkat mendukung program GNPF di Jakarta, Aksi Bela Islam 3 atau Bela Al-Quran. Karena tidak boleh naik bus dan tidak disewakan, ya udah jalan kaki. Awalnya itu saja. Namun segala sesuatu akan mendapatkan pertolongan Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Apalagi karena jihad fisabilillah. Itulah yang kemudian menguatkan mereka ketika saya tanya, apa nggak capek? Wah kalau capek sih capek Ustaz. Jakarta, Ciamis Jakarta. Tempat Rawamangun aja capek. Apalagi Ciamis. Tapi kami tidak merasakan lelahnya, justru bertambah semangat. Karena sambutan masyarakatnya yang luar biasa. Luar biasa. Jadi itu menjadi pemantik semangat mereka dan dukungan masyarakat kemudian juga semakin besar dan tujuan mereka sampai. Jangan sampai kami ini tidak bisa mendukung program Aksi Bela Islam 3 di GNPF ini. Maka kami harus bertekad jalan terus. Ternyata hasilnya lain. Allah yang memberikan balasan. Seperti saya pernah sampaikan kemarin, kalau mau dikumpulkan semua bantuan orang itu 20 truk. Tapi yang sempat sampai Jakarta itu di bawah 5 truk aja. Berisi semua kebutuhan mereka. Ada yang 8 kali ganti sendal karena arus semua sendal. Ada cerita yang lucu. Santriwati dan ibu-ibu yang dilarang jalan kaki marah. Kenapa dilarang untuk jalan kaki juga sampai Jakarta? Ini kebijakan pimpinan agar santriwati dan ibu-ibu nggak usah ikut jalan. Jadi mereka bukannya senang tapi malah marah. Kan di masa Rasulullah marah. Kenapa kami tidak boleh juga ikut berjuang berjalan kaki? Tapi ibu-ibu di pinggir jalan yang mendoakan, yang memberikan makanan itu kemudian menangis semua hari sepanjang perjalanan. Ada yang di luar dugaan. Aturan main yang boleh ikut adalah 15 tahun ke atas.
di bawah itu tidak boleh. Tapi ada yang fenomenal sepanjang perjalanan. Katanya ada anak usia 8 tahun yang yatim itu, yang katanya ikut untuk menggantikan jihad bapaknya. Terus terang panitia ini nggak tahu siapa anak itu. Ini kejadiannya. Ini anak kok bisa ikut 8 tahun tuh sampai ke Jakarta. Tapi terus terang panitia sebetulnya nggak tahu kalau ada anak umur 8 tahun karena aturan mainnya nggak boleh dan tidak diizinkan. Tapi kenapa tiba-tiba lolos dan ini kemudian menjadi viral? Itu pun panitia nggak tahu siapa dia. Kok kuat? Yang aneh lagi Bogor. Yang jalan kaki dari Bogor ada anak umur 11 tahun ikut juga jalan kaki. Ketika diajak naik mobil dengan bahasa Sundanya itu apa sih menolaknya? Apa selain itu? Yang ada u-nya Bung. Ya, bahasa sananya lah gitu, Bogor pedalaman gitu. Bung. Malam pun ketika istirahat sebentar untuk tidur, diminta tidur ke masjid, bung. Disuruh naik mobil. Ketika waktunya di Pancoran untuk sholat di Masjid Taqwa, dia ingin gabung yang di jalanan aja sholat cuma jalan. Disuruh masuk ke dalam para penuh gak mau dia. Di luar aja. Karena kan kasihan sama anak 11 tahun. Tapi lagi-lagi di Bogor ini juga punya aturan main, gak boleh anak 10-11 tahun itu ikut. Tapi si embong ini itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi lain dari peristiwa yang tak tercatat. Saya kira banyak cerita yang menunjukkan bahwa fenomena 411, 212 ini bukanlah energi manusiawi. Ini semua ada kekuatan ilahi yang tidak mungkin bisa di-counter oleh 412, hari kaus kaki sedunia dan hari hewan liar sedunia. Pikir-pikir aneh juga ya, mereka yang mau counter itu ya. Tanggal 9, 11 hari jamban sedunia, sementara tanggal 4, 12 hari kaus kaki sama hewan liar. Dan pemilihan tanggal aja ajaib gitu ya. Kita nggak ingin merendahkan siapapun, tapi begini, kalau dasarnya sudah bukan ikhlas karena Allah, salah terus. Kalau dasarnya bukan karena iman, itu hina terus. Adalah hewan liar kencingin ban mobil TV. Saya itu bukan gambarnya, yang motonya itu loh. Ya kok pas gitu. Niat banget. Saya melihat di 212 itu ketika juga ada yang berusaha sekarang memojokkan umat Islam yang selama ini terpinggirkan. Stakeholder negeri ini kemudian dipinggirkan. Lalu kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang coba-coba menyakiti mereka sekarang, ini ada yang namanya amazing, apalah namanya itu, cyber army. Ini luar biasa. Di luar dugaan itu.
jutaan, nggak bisa dilawan oleh buzzer-buzzer buatan. Yang angkanya triliunan nggak bisa dilawan. Sari Roti misalnya. Masih mau beli? Kalau nanti lewat depan rumah ada suara, gimana suaranya saya lupa. Apa suaranya gimana? Sari Roti, Sari Roti, gitu. Kalau lewat depan rumah nanti gimana itu? Udah biarin aja dia muter-muter. Tapi kan kasihan orang kita, ganti pakai produksinya ibu-ibu aja, suruh jualan roti ibu-ibu. Ya, ibu-ibu produksi sendiri, pinter-pinter kok bikin roti ibu-ibu. Daripada ini si somong satu ini. Dan itu efeknya besar buat dia. Semua yang menyakiti umat Islam sekarang itu akan berakibat fatal buat mereka. Ya. Dan hari ini kalau kemarin itu cuma viral dari masyarakat, kerja GNPF ini begini, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI ini yang saya pimpin ini dan dipimpin oleh Habib Rizik juga. Itu cara kerja kami tuh nggak punya opini yang kami mau. Jadi tugas kami sebetulnya hanya mengakomodir aspirasi umat, itu sebetulnya pekerjaan kami. Contoh, setelah selesai acara 212, yang viral pertama kali adalah jumroh. Saya tunggu 2 hari biasanya. Ya, saya tunggu 2 hari. Kalau itu masih viral, berarti ini sudah menjadi minimal 65% keinginan umat. Dan saya harus ngerjain itu. Setuju? Ternyata keduluan sama Habib Rizik di Petamburan. Hari ketiga ada viral. Viralnya apa? Tidak ada aksi bela Islam 4. Yang ada adalah karena itu sudah beredar, saya tanya langsung ke Habib Rizik. Habib, apa betul ini pernyataan antum? Tidak akan ada aksi bela Islam 4. Yang ada adalah beliau menjawab, itu bukan pernyataan resmi GNPF, tapi itu murni aspirasi umat yang datang pada hari itu. Itu lebih parah. Sebab kalau keputusan GNPF saya bisa anulir, tapi kalau aspirasi umat wajib dilaksanakan. Itu baru kelas Petamburan yang memang tiap hari marah. Yang gak usah dirusuh revolusi pun revolusi aja punya tiap hari. Saya tanya kemarin di Pondok Indah, ya, yang rada-rada kalem gitu kan, cakep gitu. Ibu-ibu kan gak suka marah-marah kan, baik-baik kan ibu-ibu. Lalu saya tanya di Pondok Indah, nggak tahu siapa yang naik-naik ke meja kemarin. Siapa yang pilih aksi bela Islam 4 adalah ting 10 orang gitu kan, dari sekian ratus. Jadi nggak sampai 10%. Siapa yang inginkan revolusi? Saya semua, waduh kafir. Lebih 90%. Jadi katakanlah kalau masyarakat Pondok Indah kemarin itu mewakili masyarakat mid to up, ini masyarakat manakah lo yang mau revolusi? Saya nggak tahu kalau di Apel sih. Kelihatannya kalau di sini sih maunya damai-damai aja lah ya. Yang coba saya mau cek sekarang di sini. Yang setuju seandainya pengadilan ini main-main, ya, tidak menegakkan keadilan secara serius. Yang setuju aksi damai, super damai
bela Islam 4, angkat tangan. Angkat tangan. Gak apa-apa, jangan malu. Yang maunya nanti seandainya ini pengadilan nih nggak becus nih, ya, nggak becus nih, udahlah kita turun lagi tanggal titik-titik, bulan titik-titik, aksi. Kalau kemarin super damai, hyper damai, ya, aksi hyper damai bela Islam 4, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang belakang berdiri 4, 5, 6, 7. Udahlah, biar sama saudara 20. Ini jumlahnya kira-kira, ini kalau di dalam kira-kira 150. Dan gak usah takut ngomong revolusi, karena Pak Jokowi sudah juga bilang revolusi. Men, ya biasa aja kata revolusi itu. Dan gak usah diomongin, revolusi damai ini sedang berjalan. Ini lagi berjalan. Ya, pertama udah jelas tuh ya, sari roti, jelas. Ini revolusi lagi berjalan. Metro, revolusi lagi berjalan. Apa lagi? Indomaret, Alfamaret, revolusi sudah. Ya. Jadi kurang itu belanja di Indomaret, Alfamaret ini. Kasihan yang milik franchise ini. Siapa saja saat ini yang menyakiti rakyat, khususnya menyakiti umat Islam, akan kena revolusi. Dan yang sudah menyakiti tapi hari ini pura-pura gak menyakiti, akan tergilas. Termasuk topi Sinterklas di mal-mal. Bagaimana? Revolusi juga? Termasuk pohon Natal di depan balai kota, revolusi juga? Janganlah memaksa umat Islam untuk ikut Natalan. Ramein Natal di wilayah, ya kalian saja bikin seheboh-hebohnya, tapi di wilayah Muslim cobalah hargai perasaan umat Islam. Tapi kalau kalau misalnya nggak diperhatikan, apa yang terjadi? Revolusi. Begitu juga pengadilan, ya, sampai hari ini ada yang aneh pengadilannya. Tempatnya masih belum jelas. Pindah Cibubur ditolak, setelah sebelumnya di sini nggak jadi. Ini tanda-tanda ada permainan. Ini udah tanda-tanda awal. Dan saya sudah membaca ke depan. Kemarin sudah saya panggil semua pihak pelapor dan hari ini akan ada pertemuan khusus. Saya mau bilang, siap-siap. Kalian akan berhadapan dengan permainan pengadilan. Hakikatnya, semua unsur pidana sudah terpenuhi. Hakikatnya ini sedang bermain-main. Ya, pertama tempatnya. Ini yang namanya kreativitas persidangan. Ya, bagaimana memenangkan yang kalah dan bagaimana memenangkan yang salah dan bagaimana mengalahkan yang. Ini yang namanya kreativitas persidangan. Kalau dalam bahasa lawyer, mulai pemilihan tempat. Kenapa nggak dipindahin sekalian ke Bali atau ke NTT, ke Papua sana? Ini dibuat situasi seakan-akan merasa terancam. Nggak usah pusing-pusing. Kalau memang you benar,
dan ingin menegakkan keadilan, jalankan saja apa adanya. Tapi pindah-pindah tempat ini sudah kelihatan ada yang nggak jujur nih di situ. Ibu-ibu, ini rahasia, Ya, semua yang lagi streaming jangan ngadu ya, ini rahasia. Anda bisa bayangkan, kira-kira nanti peradilan berjalan dengan jujur dan adil atau tidak? Saya kasih cerita. Ini rahasia. Rahasianya begini. Kalau si Ahok bilang begini, ini kalau sih kayaknya benar deh. Seandainya saya ditahan, dia bilang, saya ini punya kekuatan maha dahsyat loh di belakang saya. Ini kata si Ahok. Kalau saya ditahan, saya nggak mau sendiri, saya mau berdua. Saya nggak tahu sama siapa. Pertanyaan saya, kira-kira si Ahok ini bakal ditahan nggak? Ada yang belain nggak? Jadi siap-siap. Jadi nggak usah marah-marah. Akan ada yang begini. Jadi saya di GNPF juga kalau ditanya, Ustadz, apa agenda kita pasca 2 Desember? Agenda utama kita adalah persaudaraan Islam dan persatuan Indonesia. Itu agendanya. Bukan itu maksudnya, akan ada lagi nggak nanti revolusi aksi bela Islam 4? Itu bukan agenda kami. Tapi kalau rakyat meminta itu dan diviralkan itu paling nggak 3 hari, ya kami mau bilang apa? Ini cuma menjalankan aspirasi umat. Dan ini amanat rakyat yang harus kami jalankan. Karena kalau kami ditanya nggak punya agenda sampai sekarang. Sekarang saya mau tanya, kalau si Ahok ditangkap nih, kira-kira proyek reklamasi terganggu nggak? Bakal terganggu. Kira-kira kalau bakal terganggu dan bakal terancam, apakah mereka merelakan si Ahok ditangkap? Kira-kira mereka bakal ngapain? Ingat ya. Itu makanya dimulai dari 411 tuh. Ya. Yang bilang kita. Apa judul videonya? Kesurupan. Kalau nggak salah judul videonya itu kesurupan. Nah ini, kira-kira dia bakal membiarkan persidangan ini berjalan mulus? Saya nggak tahu lah. Tetapi proyek reklamasi yang jelas-jelas melanggar AMDAL ini, kalau itu digagalkan, ini akan menjadi presiden buruk bagi mereka. Kira-kira investasi mereka untuk infrastruktur di Indonesia, pencet merah aja, matiin, tolong, matiin ya, ya, supaya yang sedang live ini nggak terganggu. Saya cuma membaca dan saya bilang sama para lawyer, gak usah marah, gak usah ngamuk, tegakkan keadilan, tegakkan hukum saja. Dia mau main-main, dia akan berhadapan dengan rakyat. Saya juga nggak perlu capek-capek. Cuma lihat aja nanti air bahnya kemana. Saya cuma tinggal bikin selokannya supaya mengalirnya nggak menghantam rumah, nggak merobohkan fasilitas umum. Jadi tugas kita itu aja, supaya tidak ada rusuh, tidak ada bakar-bakaran. Ya, setuju? Damai semuanya, setuju? Nggak merusak fasilitas umum. Kalau ada yang melakukan itu, nggak usah diikutin. Ya, saya juga nggak mikir untuk ganti presiden, ganti harus. Hah? Nggak punya pikiran itu. Yang saya tahu, qulillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya tahu, Allah lah pemilik semua kekuasaan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, tapi dia juga bisa mencabut paksa kekuasaan dari orang yang Yang jelas orang Islam sekarang sudah tahu siapa pemimpin kamu dan jangan pilih siapa. Sudah tahu kan? Dari Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Yang gimana orang berimannya? Yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Cari itu. Itu kriterianya pemimpin kamu tuh, wali kamu. Begitu kriterianya. Nah, jadi gerakan kita tuh nggak perlu repot-repot. Ustaz, 212 TV Islam 212 apa lagi? Kemudian Koperasi Islam 212 apa lagi? Properti 212. Banyak usulan gitu. Saya bilang nggak penting. Nggak usah bikin baru. Kecapean mikir gitu. Tadi pagi ada yang nawarin dia punya konsep bibit kelapa dan bisa menghasilkan sekian ribu triliun untuk agro, untuk ekonomi ke depan. Saya sih nggak sulit-sulit, tegakkan hukum. Nggak boleh monopoli media. Siapa yang medianya kebanyakan, cabut izinnya. Dia boleh punya satu saja, selebihnya kembalikan ke rakyat. Selesai, banyak TV itu. Atur ulang. Kalau memang ada pelanggaran hukum di pulau-pulau reklamasi, maka cabut semua izinnya, dan pulau-pulau yang sudah terlanjur terbangun itu kasih rakyat Pulau Seribu yang nggak punya rumah, dan Jakarta Utara nggak punya rumah, kita bikin rumah susun di situ, ambil semua buat rakyat. Nggak usah bikin-bikin baru lagi, yang ada aja. Tanah ini kenapa jadi kayak begini? 70% dimiliki oleh asing. Saya ngomong kayak gini resiko berat juga nih berhadapan dengan. Ya udah, tegakkan hukum aja. Karena misi kita sebetulnya itu. Kalau hukum tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan, Anda yang akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, betul? Enggak usah bikin bank-bank baru lagi. Belum tentu sanggup. Yang ngaco-ngaco banknya, atur ulang. Kembalikan ke negara kalau itu duit negara. Kembalikan ke rakyat kalau itu hak. Udah, itu aja dudukin. Nanti kita cari siapa calon presidennya yang punya keberanian untuk melakukan itu. Gak boleh, dia guru ngaji di sini. Ya. Jadi sekarang nanti kalau udah terpilih presidennya siapa, kita ngaji lagi di sini kan? Setuju? Jadi nggak usah mikir ke jauh-jauh. Biarin si Uben itu jadi guru ngaji aja. Jangan dipecah konsentrasinya. Baik. Itulah ke depan. Ada Aceh di PD Jaya. Berangkat nanti sore. Jadi
Untungnya nggak berangkat kemarin. Kalau berangkat kemarin berarti kelas nggak ada hari. Tapi karena berangkat hari ini berarti kita masih bisa ketemu. Ya. Jadi yang mau nitip buat Aceh, itu saya telepon-teleponan dengan Ibu Wali Kota yang sekarang lagi nggak bertugas. Gimana kondisi di Aceh, terus beliau update. Wah, sekarang kebutuhan tempat tinggal mereka ya ribuan orang. Ya kasur, selimut, yang mendesak. Tapi ke depan tentu kebutuhan didikannya masjid, ya bangunan rumah, sekolah itu yang penting untuk kita bantu nanti. Siap bantu ya. Nah, yang mau nitip, jangan nitip barang, saya nggak sanggup. Siapa makanan, siapa pendidikan, siapa pembangunan, siapa infrastruktur, ya itu mungkin hal-hal mendesak yang kita akan coba kerjasamakan. Nah, ibu-ibu, hari ini kenapa Allah kasih Aceh? Kalau versi saya, dengan sudut pandang saya, pasca 212 kenapa Allah kasih Aceh? Karena banyak yang menginginkan 212 itu sebagai momentum persaudaraan Islam Indonesia sedunia. Persaudaraan Islam Indonesia sedunia. Ada yang menghendaki. Ibu-ibu setuju nggak? Jadi tanggal 2 Desember itu Hari Persaudaraan Islam Indonesia sedunia. Setuju? Berarti tahun depan kita bikin lagi 2012 itu. Mau? Kasihan yang dari Ciamis jalan kaki lagi. Gini-gini kan harus ada izin negara. Perlu izin atau nggak usah? Hah? Gak usah, kita bikin aja. 212 adalah Hari Persaudaraan Islam Indonesia sedunia, gitu. So panitia sudah harus bekerja nih, ya. Tahu nggak panitianya siapa? Ibu-ibu. Nah, siapa yang mau kerjain? Siap? Benar. Ini kerjanya paling nggak 8 bulan lah. Gitu. Supaya yang dari Amerika, yang dari Eropa, yang dari Arab, ya, yang lagi kerja di Hong Kong, lagi kerja di mana, saya harus pulang tanggal 12. Karena itu adalah Hari Persaudaraan Islam Indonesia. Wah, apa itu kalau kerja? Tapi kira-kira ibu setuju nggak? Kenapa sih dari tadi setuju? Yang mau komplain kayak dikit. Baik. Ini sebetulnya Aceh ini dijadikan sebagai batu loncatan. Betul nggak kamu punya jiwa persaudaraan Islam itu? Punya nggak persatuan Indonesia itu? Maka dikasih yang paling ujung sama. Kenapa orang Aceh? Karena orang Aceh yang dipilih oleh Allah dan mereka udah cenderung kuat. Udah cenderung lebih siap. Orang Aceh lebih siap. Kalau orang-orang Jakarta, nggak tahu. Belum tahu saya. Kuat atau nggak kuat. Tapi Allah pilih Aceh karena Allah tahu mereka lebih kuat, lebih siap. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi saya tidak melihat ada dosa apa, enggak, saya melihat itu demi Allah. Ada salah apa orang PD dan PD Jaya, saya nggak melihat itu demi Allah. Justru yang ada di dalam benak saya, kenapa peristiwa sekarang tuh nggak kayak cermin tahun 80-an gitu kan? Kalau cermin tahun 80-an tuh kualitasnya bagus. Kenapa 2016 ini kayak gini ya produksinya gitu? Bukan emang mata Anda yang salah. Kerusakan pada
Baik. Jadi Allah yang pilih untuk persaudaraan kita itu. Karenanya saya tidak punya pilihan. Saya bilang semua acara saya harus cancel. Sekretaris kasihan itu. Ustaz pulang kapan? Ini berapa acara yang di cancel? Saya harus berangkat ke Aceh. Dan saya kira ini penting. Dan ternyata kedengeran. Padahal baru ngomong sedikit gitu ya. Wah, tim Aceh betul Ustaz mau berangkat, betul Ustaz sampai dari Medan pun akhirnya mau datang ke situ. Mau dicocok-cocokin lah ketemu. Ya sampai hari saya tahu, jadi dia tahu saya kesini. Oke, khotib Jumatnya nanti Ustaz Bakhtiar Nasir di PD Jaya itu. Ya. Karena apa? Karena kehadiran saya itu mewakili ibu-ibu semua. Itu akan memberikan pesan dan kesan yang sangat dalam buat mereka bahwa ada saudaramu di Jakarta yang hari ini lagi ngedepro. Ya. Yang sayang sama Anda, perhatian pada Anda dan ingin memberi kepada Anda juga. Jadi nanti tadi sudah ada nomor rekeningnya kan? Silakan transfer situ. Dan kalau ada yang bentuk cash juga boleh. Jadi karena sekarang saya susah mau bawa uang 500 juta ya untuk belanja di Aceh. Kalau bank kan nariknya 100 itu maksimal, itu pun harus 2 hari yang lalu udah harus komunikasi. Jadi kalau ada uang cash juga bagus. Dan saya datang bersama 2 wakil saya dan panglima saya, panglima lapangan GNPF selain tim AKL. Jadi saya ini bawa 2 badan. Satu badan nasional atas nama GNPF, saya akan broadcast semua. Ada account sendiri nanti untuk GNPF, itu kemarin untuk unjuk rasa, dan ini ada account peduli. Dan itu 1 nomor dan itu teraudit. Dan ada juga tim AKL yang menjadi tim dekat saya. Pulang hari Jumat saya langsung ke Semarang. Semarang terus ke Jogja, pulang ke Bandung. Hah? Kan nggak jalan kaki, cuma duduk doang kan? Dari pesawat ke mobil, paling ke. Kalau Ciamis? Jadi kalau ditanya capek nggak? Ya mudah-mudahan Allah bayar lah ya. Saudara Islam dan Persatuan Indonesia, Ibu ya. Dan insya Allah itu sangat bermanfaat buat mereka. Dan saya sudah bekerja sama dengan lembaga yang ada di sana. Saya punya tim MIUMI di lapangan, saya punya tim AKL juga di lapangan di Aceh. Saya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan lebih dari itu karena posisi saya di GNPF, Panglima bersama saya di lapangan. Nah, jadi insya Allah amanat ibu-ibu akan dipantau di sana. Dan ini menjadi test case dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Enggak usah berpikir dirikan syariat Islam di Jakarta gini. Aceh dulu tuh beresin. Ya, kalau di Aceh sudah menjadi contoh baik, insya Allah seluruh pulau juga akan ikut. Oh gitu ya syariat Islam gitu kan. Nah makanya ini menjadi kewajiban kita bersama, mendukung tegaknya syariat Islam di Aceh. Siap? Nah untuk itu nanti silakan berikan sumbangan terbaiknya, donasi terbaiknya, tapi niatnya adalah infak fi sabilillah. Dan itu terserah ibu-ibu niatkan untuk kepentingan ibu-ibu, biar di dalam hati aja urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini, ya, adalah peristiwa tentang gejala persatuan umat Islam. Kalau itu diniatkan, insya Allah ibu-ibu sekarang pada posisi menjadi saksi sejarah terhadap sebuah revolusi damai yang sedang berjalan. Ini sedang berjalan revolusi, ya, walaupun kelihatannya cuma sehari roti. Ibu-ibu tahu, harusnya Sekda itu sudah mengeluarkan APBD untuk perayaan Natal seluruh kota madya dan kecamatan, ya, seperti suratnya yang beredar itu. Gara-gara 212 akhirnya ditarik lagi.
Itu belum, sebetulnya kita belum kejar dia. Jadi semua yang mulai bergerak tadinya mau menghinakan Islam sekarang sudah mulai takut. Makanya nggak benar kalau orang Islam itu apalagi udah berjilbab disuruh pakai sinterklas lagi. Jadi nanti ibu-ibu kalau datang ke mall gak usah malu. Ya, maaf ya adik ya, ada yang muslim kan sayang. Kalau udah pakai jilbab gak usah lah pakai sinterklas lagi, copot topik. Kalau ibu-ibu nanti dimarahin sama satpam, awas kan. Kamu muslim bukan? Iya ibu, tapi kan mana manajer kamu? Saya mau bicara baik-baik. Kalau 1000 orang temui tiap hari, akhirnya manajernya kalau juga kan? Dia akan bilang sama bosnya, bos gak usah pakai deh bos. Ini umat Islam lagi pada marah nih. Berani? Ibu ambil aja topinya gitu. Assalamualaikum sayang. Ini masalah akidah. Baik-baik. Itu revolusi Dharma. Nggak usah mencak-mencak. Copot. Itu orang-orangnya warga kesurupan. Ibu datang aja. Nanti apakah di Carrefour? Kalau Carrefour marah-marah, ibu datang ke kantornya Pak Khairul Tanjung. Ya, di Mega Bank. Ya di sini. Di Trans. Datang saja. Muslim taat semua. Ya. Kalau di Carrefour, assalamualaikum. Adik muslim ya. Iya. Ini simbolnya simbol Nasrani sayang. Ya. Ibu copot ya. Ambil aja dulu. Ibu bawa ya, jangan bu. Tapi kamu jangan pakai lagi ya. Kalau semuanya berani, ya sama kayak yang ditahan kemarin di Lampung, busnya disuruh turun kan? Mana KTP? Orang-orang kan hitung-hitungannya udah pada kecewa. Bayangkan kalau satu orang 5 menit kali 5.000 orang. Ya. Saya bilang balik, jangan kamu yang ditanya, kamu yang bikin turun semua dari bus, bikin antrian yang panjang di jalan. Ya, macet dong. Biarin aja, itu maunya dia. Setelah itu kamu yang nanya, ada apa-apa polisi? Kenapa saya ditanya KTP? Lah bukan kan sudah ngomong gitu ya. Ada satu pergi, satu lagi. Ada apa Pak polisi? Kenapa saya diminta KTP? Ada apa urusannya gini? Satu lagi. Ada apa Pak polisi? Kenapa saya diminta KTP? 1000 orang dia jawab, melepung. Jadi nggak usah repot-repot. Kita yang berhak, rakyat ini, penguasa negeri ini, betul? Itu hak kamu. Apalagi orang Islam yang sudah lama dipinggirkan ini. Jadi jangan cuma bisa marah-marah. Nanti ada saatnya kasih tahu saya, apakah sudah ada pohon Natal di depan balai kota? Kalau sudah ada, nanti setiap majelis taklim saya akan gilir. Kan di sini banyak ketemu majelis taklim toh? Hari ini datang majelis taklim ini, datang baik-baik. Kemana? Mau ketemu Pak Gubernur, silakan. Ketemu sama siapa? Kayak serang nggak apa-apa. Pak, kita dialog. Mayoritas balai kota ini kan orang Islam. Kenapa harus ada? Ini kan simbol Jakarta, Pak. Janganlah simbol Jakarta ini kemudian harus dilakukan kristenisasi seperti ini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Besok lagi datang lagi. Ya, hari ini Anissa dari Pulau Mas, besok Arrijal dari Pulau Kelapa, besok apa lagi gitu. Datang gantian. Tiap hari gitu. Berani? Jadi nggak usah ngedumel. Tapi asal ketua pengajiannya berani datang. Ya. Bukan ini Bhinneka Tunggal Ika itu. Ini mah Bhinneka Tunggal Iki. Bhinneka Tunggal Ika itu saling menghargai. Kalau emang ini wilayah Muslim, janganlah kamu nodai. Ya, kita berbagi tempat lah. Ada saatnya. Yang Muslim juga, yang Kristen juga gak usah dipaksa lah. Nanti Idul Fitri suruh pakai kerudungan, gak usah. Biarin aja suka-suka dia. Lagum di nogum. Ini yang kami maksud revolusi itu. Damai gak? Semua nanti, ya, yang penjual-penjual minuman keras, revolusi, judi,
Maksiat. Revolusi semua. Ini kadang-kadang kalau kita bawa anak lelaki kita ke mall itu suka malu kan, iklannya Triumph, iklannya apa nih, Coca-Cola apa namanya, iklannya, aduh kasihin anak-anak kita yang cowok-cowok itu, ya ibu ya, apalagi iklan-iklan parfum, iklan blue jeans, iklan yang terlalu seronok itu. Ini gara-gara ibunya tidak nahi mungkar, akhirnya ya itu juga saya tuh kalau ke airport geli melihat airport Terminal 3 yang baru itu, demi Allah geli melihatnya. Saya lihat mobil dikasih gambar-gambar setan semua, ya. Itu juga kalau displaynya itu mau keluar itu geli saya. Ini toh seni itu, nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini seni siapa? Ini air seni yang dipakai. Ada yang istrinya orang Angkasa Pura, ya. Saya nggak ngeliat di mana seninya itu dengan bayar mahal seperti itu. Gambar-gambar setan semua di mobil itu. Dan saya lihat semua lukisannya. Saya kan perhatikan satu persatu. Di mana? Kenapa kayak begini? Ini gara-gara umat Islamnya tidak amar ma'ruf nahi. Ini dia yang toleran, rahmatan lil alamin, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, apalagi? Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, tapi kita tetap saling harga menghargai. Udah jalan dari dulu. Ini sekarang nih Natal ini sudah overacting. Justru kita yang takbiran dilarang. Padahal itu bagian dari syiar Islam yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Malah pohon Natal dipasang. Ini gara-gara kita semua sekarang berani ngomong. Ini hak Anda. Ya, ini revolusi sedang berjalan. Baik. Sekarang kita masuk ke tadabbur kita pada ayat 10 sudah? Belum ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Coba kita hafal. 3, 2, mulai. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Hafal? Saya kira murid saya tua-tua semua di sini, ternyata masih muda ya. Hafalannya masih bagus-bagus. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, harta benda dan anak-anak mereka. Jadi ada cuma 2 poin penting di sini ya. 2 pesan. Harta dan anak. Tidak berguna menghadapi apa? Menghadapi Allah. Menghadapi Allah maksudnya apa?
siksa Allah. Nggak akan pernah bisa. Makanya nggak usah takut dengan orang kafir yang katanya uangnya nggak berseri. Itu uangnya Kanjeng Dimas yang nggak berseri. Nggak usah takut sama pasukan kafir, anak-anak kafir, anak-anak buah kafir. Nggak usah takut. Innal ladzina kafaru lan, di sini lan, never, tidak akan bermanfaat. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tommy Tirta, sesungguhnya orang-orang kafir itu sedikit pun tidak akan berguna. Apanya? Hartanya. Kita bicara hartanya orang kafir nanti ya, apa saja. Yang kedua apanya? Anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan anak-anaknya? Minallahi syai'an, dari Allah. Dari Allah maksudnya sih dari siksa Allah. Oke, poin kedua daripada ayat ini apa? Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu adalah bahan bakar. Jadi mereka dengan semua kekuatan mereka itu pada akhirnya cuma akan jadi bahan baku api. Nanti kita lihat korelasinya. Kok bisa ya mereka jadi bahan bakarnya api? Apa hubungannya antara harta, ya, antara harta dan anak mereka dengan fungsi mereka yang bakal menjadi bahan baku api? Apanya kira-kira? Kenapa bisa begitu? Nah ini kita coba lihat nanti ya, satu persatu. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, kafaru, orang kafir. Kafaru, kafaro, dari kata-kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup, mengcover. Orang-orang kafir itu orang-orang yang tertutup dari dua. Tertutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran, jadi tertutup dari kebenaran. Yang kedua, tertutup sehingga tidak bisa melihat nikmat Allah. Makanya ada istilah kufur nikmat. Ya, kenapa nih dikatakan kufur nikmat? Karena tidak bisa melihat nikmat. Yang kedua, kufur millah, kufur agama. Dan ini bisa murtad. Jadi ada dua jenis kufur. Kufur itu sebabnya karena mereka tertutup, tidak bisa melihat, tidak bisa melihat nikmat, maka kufur nikmat. Tidak bisa melihat kebenaran, maka dia disebut kufur millah, kufur agama. Lan tughniya, tidak akan berguna, tafsirnya sini. Lan tughniya, tidak akan berguna atau tidak akan dapat membela. Ghaniyun an, di sini anhum, bagi mereka. Amwaluhum, harta benda mereka. Wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka. Minallah, terhadap Allah, maksudnya siksa Allah. Mereka gak akan selamat. Syai'an, sedikit pun gak berguna. Wa ulaika, justru mereka lah, hum, mereka, sekali lagi, waqudun nar, bahan baku api. Kita lihat hadis yang terkait dengan ini. An Ummil Fadl Ummi Abdullah ibn Abbas qalat bainama nahnu di Makkah
qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili fanada Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu thalatha. Faqama Umar bin Al-Khattab faqala na'am. Thumma asbaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhharanna al-islam hatta yarudda al-kufra ila mawtinihi wa la yaqudanna al-bihara bil islam wa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna al-Qur'ana wa yaqra'unahu thumma yaqulun qad qara'na al-Qur'ana wa 'alimna faman hadha alladhi huwa khairun minna fahal fi ulaika min khairin qalu ya Rasulullah faman ulaika qala ulaika minkum wa ulaika hum waqudun nar. Ibnu Abi Hatim. Bagus sekali, perhatikan baik-baik. Dari Ummu Fadl, ibunda Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul, si Abdullah ini. Nabi, tapi ini dari ibunya, berarti kan dari tantenya Rasul. Karena Abbas itu pamannya Rasul. Berkata, ketika kami berada di Mekah, Rasulullah SAW bangun pada malam hari lalu berseru, apakah saya sudah sampaikan? Apakah saya sudah sampaikan? Belum mengucapkannya ketiga kali, menyampaikan risalah tentunya yang Allah wahyukan kepadanya. Lalu Umar berdiri dan berkata, benar, engkau telah menyampaikannya ya Rasulullah. Lalu pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, Islam akan jaya hingga mengembalikan kekufuran ke tempat asalnya. Kalian akan menyusuri laut dengan Islam, dan akan ada masa di mana mereka mempelajari Al-Quran dan membacanya. Lalu mereka berkata, kami sudah membaca Al-Quran dan sudah memahaminya. Siapakah yang lebih baik daripada kami? Itu saking pedenya umat Islam dengan Al-Qurannya. Apakah di dalam diri mereka ada kebaikan? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, mereka dari golongan kalian dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Inilah cerita orang-orang kafir yang berhadapan dengan kekuatan al-Islam. Kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran, percayalah mereka bukan siapa-siapa. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran. Pelajaran pertama dari hadis ini, Islam akan jaya hingga mengembalikan kekufuran ke tempat. Di mana tempat asal kekufuran? Ya, dari Al Jazeera juga sudah mendekat. Jadi dunia ini sudah mulai melirik Indonesia. Cuma saya nggak mau muncul dulu. Kan gue kan marbot. Adalah Habib Rizik karena memang dia udah berjuang gitu ya. Kita marbot aja lah, nanti siapa kayak gitu. Tapi dunia ini sekarang sudah melirik. Tadi pagi saya kasih tahu yang Ciamis dapat jatah dari Syekh di Mekah, 4 orang tokohnya berangkat umroh. Tapi dia bilang, Ustaz, kalau tadabbur Qur'annya serius, jangan on. Tetap semangat tadabbur Qur'an. Jangan nanti mau revolusi ngaji lagi, udah kayak itu nggak ngaji lagi, ya. Dan kelihatannya tempatnya udah gak cukup. Ini 2 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, rubuhin dulu. Kita bangun 3 lantai ke atas. Ya, lantai 1 khusus ibu-ibu, lantai 2 khusus bapak-bapak, lantai 3 untuk anak muda. Tapi AC-nya harus tambah lagi. Setuju? Tanahnya aja belum kebeli.
Dari 26 miliar harus kami kumpulkan, ini baru terkumpul alhamdulillah 4 miliar lebih. Ya masih kurang dikit lah ya. Ini akan kita wakafkan. Saya pengen mati kemudian ada wakaf Quran dan lembaga tadabbur Quran di Indonesia. Sebab ini urusannya. Kalian akan menyusuri laut dengan Islam, dan akan ada masa di mana mereka mempelajari Al-Quran dan membacanya. Ada masa itu. Dan insya Allah Indonesia sekarang sedang pada masa itu. Allahu Akbar. Ini ada cerita. Ini fakta. Jadi ada Qori'ul Qurra. Jadi syekhnya para qori di Mesir, namanya Muhammad Amin Al-Misrawi, datang ke ruangan saya. Ceritanya dia ahli Quran dan ingin menyemai generasi Quran di Arab. Lalu bikin program Quran di Qatar khusus untuk anak-anak. Nah selama ini belum ada peserta dari Indonesia. Ceritanya ya nggak nganggep lah Indonesia gitu loh, kan pembantu sopir gitu kan. Sehingga ada di antara mereka yang ketika telepon kita tuh agak-agak kurang-kurang sopan dikit. Ketika datang ke Indonesia baru dia kaget. Hah? Ternyata kemarin yang saya nasihatin, yang saya kasih tausiah itu Ustadz Bakhtiar Nasir, ketua gerakan ini ya gitu. Jadi pas sampai di sini tuh anak muda memang qori bagus, suaranya diem. Karena dia pikir dirinya karena udah keliling dunia, udah memang bagus suaranya. Sampai syekhnya pun tokoh pergerakan di Mesir yang bersama Mursi. Awalnya sangat ribet, yang belum tentu ada satupun dari Indonesia cocok jadi utusan untuk ikut lomba internasional dari. Saya yang turun, karena saya pas lagi sibuk-sibuknya, saya kasih latihan di bawah kerja. Yang tadinya dia pikir satu pun gak mungkin ada yang lolos karena Indonesia. Tahu gak dia minta berapa? Kayaknya di Indonesia ada 5 deh yang mau saya bawa. Padahal aturan mainnya utusan negara itu harus satu-satu, gitu kan? Dan orang tuanya kan karena 11 tahun ke bawah diongkosin semua menjadi pengawal bagi anaknya. Saya bilang tanggung tuh, umrohin aja. Oke, saya umrohin lah gitu kan. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi tiba-tiba kemarin datang lagi pakai suara. Yang sangat juga diharapkan hadir adalah, ya ini dia orangnya gitu. Dia pakai suara. Kalaupun tidak bisa, antum utus perwakilan lah. Siapa yang boleh saya utus dalam bahasa Arab di sini? Mudah-mudahan saya di sana. Tapi nggak apa-apa juga, kalaupun nggak ini kita jalan-jalan aja, bang. Di Qatar kan ada tuh pasar tradisionalnya tuh, yang udah pernah tahu kan, bagus kan? Etnik sekali, kayak suasana Arab yang asli gitu kan. Masih konsol sepatunya masih ada. Nah itu minta saya datang juga ke sana untuk berikan speech, paling nggak di haflal khitami. Jadi di upacara penutupannya, waktu penyerahan hadiah-hadiah pemenang. Walaupun sebentar datanglah ke Qatar gitu. Karena itu saya akan pertemukan dengan ini macam-macam lah gitu ya. Ya alhamdulillah sejauh ini Indonesia ternyata di luar dugaan mereka. Dan yang membuat dunia kaget adalah puncaknya setelah melihat betapa kegiatan tahfidzul Quran di Indonesia begitu merebak, dan kecintaan ibu-ibu terhadap Al-Quran terutama di kota besar juga semakin merebak. Gongnya adalah sholat Jumat terbesar di muka bumi. Itu dilakukan di Indonesia. Kelihatannya ini juga menjadi tanda-tanda bahwa energi Islam akan bangkit di Indonesia. Itu foto umat Islam sudah beredar di seluruh dunia. Dan itu sudah menjadi buah bibir orang-orang di seluruh dunia. Siap-siap ya.
ibu-ibu akan menjadi orang cantik nanti setelah di sini. Dunia tidak lagi menganggap ibu-ibu ini pada posisi underdog. Underdog itu di bawah anjing. Secara keislaman sudah mulai dilihat oleh dunia. Ya. Tapi selama ibu-ibu konsisten dengan dan percayalah bersama Al-Quran, kita kembalikan orang-orang kafir ke asalnya. Takbir. Hanya dengan Al-Quran. Kalau ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang sampah taruh di tempat sampah, bukan roti yang layak dimakan, taruh itu di tempat sampah walaupun kemasannya bagus. Yang sampah harus taruh di tempat, yang di neraka harus taruh di. Kalau minta dipercepat, kita tolongin dia untuk segera kembali ke neraka dengan cepat. Ya, karena mujahidin biasanya gitu, kalau sudah perang menghadapi kafir, siap, ya, siap. Kita berjuang tegakkan agama Allah, untuk tegakkan ayat Allah, sementara mereka berjuang untuk kekufuran. Ayo kita bantu mereka percepat agar segera kembali ke neraka sekarang juga. Nolong. Ini perang dalam rangka menolong orang kafir supaya lebih cepat. Daripada hidup nyusahin, mau gak nolongin? Bagus. Ini ayat 10. Nah, sedikit kutipan dari tafsir yang akan saya bacakan. Yukhbiru ta'ala annal kuffara bihi wa bi rusulihi al-jahidina bidinihi wa kitabihi qad istahaqqul iqab wa shiddatal 'adzab bi kufrihim wa dhunubihim wa annahu la yughni 'anhum maluhum wa la auladuhum syai'an wa in kanu fid dunya yastadfi'una bidzalika an-nakaba allati taruddu 'alaihim wa yaqulun nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Jadi di ayat ini dijelaskan dalam tafsir Sa'di bahwa orang-orang yang kafir kepada Rasul dan mendustakan agama dan Alkitab yang dibawa Rasulullah SAW, mereka pantas untuk mendapatkan pedihnya siksaan azab akibat kekufuran mereka, akibat dosa-dosa mereka, dan diyakinkan bahwa harta, anak-anak, tentara, pasukan, pegawai, pembantu mereka tidak berguna sedikit pun, terutama di akhirat. Walaupun di dunia ini mereka sering menggunakan harta, sering menggunakan pasukannya untuk menghindari berbagai macam siksaan dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan pernah lolos. Sebagaimana mereka sering berkata, nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami ini orang kaya, harta kami banyak. Kami ini juga punya banyak senjata dan punya banyak amunisi, tapi lebih penting kami punya banyak pasukan. Wa ma nahnu bimu'adzabin, enggak ada yang bisa menyiksa kami, enggak ada yang berani melawan kami. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ancaman buat mereka. Dengan semua kepongan mereka, uangnya banyak, medianya banyak, walaupun dia mungkin bisa bayar sebagian orang Islam, ya, untuk memecah belah umat Islam, dengan harta mereka mengancam orang Islam karena mereka punya pasukan berani mati, mungkin punya backing dan sudah bayar keamanan atau sudah membiayai orang jadi perwira. Selama ini diijon perwira-perwira oleh dia. Percayalah, itu tidak akan berguna sedikit pun kalau umat Islam sudah berpegang dengan Al-Quran. Fa yaumul qiyamah,
yabdu lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Di akhirat nanti yang mereka miliki di dunia ini akan membuat mereka kaget, ternyata tidak ada gunanya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa badalahum sayyiati ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Di akhirat nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terang kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, dan hinalah mereka dengan kesalahan itu, dan akhirnya mereka pun dihinakan di sana. Walaysa lil auladi wal amwali qadrun indallah. Enggak ada gunanya sedikit pun, enggak bernilai sedikit pun harta dan anak-anak mereka. Innama yanfa'ul abdu imanuhu billahi wa amali salih. Yang akan memberikan manfaat bagi seorang hamba nanti di akhirat adalah iman dan amal saleh. Kama qala ta'ala, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah faulaika lahum jazaa'ud dha'f bima amilu wa hum fil ghurufati aminu. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa yang bisa menolong kita nanti di akhirat cuma dua, iman dan amal saleh. Wa akhbarahuna annal kuffara hum waqudun nar. Ditegaskan lagi di ayat ini bahwa orang kafir itu pantas untuk menjadi bahan baku api, ay hatabuha, atau bahan bakarnya. Al-mulazimuna laha da'iman abadan, yang harus supaya api neraka tetap nyala. Kira-kira bahan bakunya sampai kapan itu? Ini gaya kiasan bahasa Al-Quran ya. Kenapa mereka dijadikan bahan baku api? Ada satu pertanyaan. Supaya neraka itu ditakdirkan oleh Allah kekal nggak? Supaya apinya kekal, maka bahan bakunya harus kekal juga. Dan yang paling bagus untuk menjadi bahan baku api neraka itu kalorinya harus yang di atas kalori batu bara yang paling tinggi. Adalah kalbunya orang kafir itu lebih keras daripada batu. Karenanya daya panasnya diminati oleh surga. Kalori batu dalam bentuk hati orang kafir itu cocok untuk bahan bakar api. Karena api neraka diciptakan Allah untuk kekal, maka bahan bakunya juga harus. Alhamdulillah. Wa hadhil hal allati dzakara Allah taala annaha la tughni al-amwal wal aulad 'anil kuffari syai'an. Sunnatuhul jariyah fil umamis sabiqah. Inilah yang tengah berjalan saat ini dan yang pernah berjalan dari masa lalu, bahwa orang-orang kafir itu ujungnya akan jadi bahan baku api. Tentu di dunianya juga dia sudah tersiksa. Jadi untuk konteks kekinian, kita usir penjajah-penjajah ekonomi negeri ini. Siap? Yang membuat hukum dan keadilan di Indonesia lumpuh. Ini saatnya umat Islam bangkit dengan revolusi damai. Siap? Jadi gak usah takut dengan kata-kata. Presiden juga pakai kata. Ya. Jadi ibu-ibu yang tadi pengen bela Islam 4, gak usah takut dengan kata-kata. Jadi lagunya saya ganti. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Udah tahu? Tes, tes. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Terlalu lembut suaranya, kurang tegas. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Kepala tangan. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Lebih keras. Ayo, ayo, ayo revolusi, revolusi damai sekarang juga. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kata kuncinya adalah kita akan menyusuri laut dengan Islam, dan kita akan membaca Quran dan mengamalkannya
setelah mempelajari dan mentadaburinya. Cuma memang kalau tidak ditadaburi, itu walaupun baca itu sekilas nggak ngerti. Nah, kelebihannya tadabur di akal ini apa sih, Ustaz? Kelebihannya adalah karena yang datang di sini banyak yang lebih dagingnya. Terutama gurunya. Bukan. Di sini memang kita nggak terlalu jelimet dengan tafsirnya. Lebih kepada kekuatannya sebetulnya menurut orang-orang nih. Kekuatan tadabbur Quran di akal ini adalah dalam mengikat makna, ya, mengikat meaningnya, kemudian konteks kekiniannya, dan yang penting adalah amaliyahnya, prakteknya. Makanya setelah tadabbur ini, kegiatan-kegiatan kita itu selalu inline. Kita coba gerakan sehingga sampai hari ini, kenapa kemudian epicentrum gerakan ini, ya, kenapa ada di 2 titik, satu Petamburan, satu Tebet? Saya beritahu, begini sebetulnya, Ustadz, kalau menurut Ustadz pribadi, ya, sebetulnya ada apa dengan Habib Rizik dan ada apa dengan Bakhtiar Nasir? Habib Rizik itu sudah sejak awal hidupnya sudah diabdikan untuk bela Islam, tapi belanya nggak dari belakang. Makanya dinamakan front. Nah, resikonya memang dikatain, didapat pada awal. Itu orang paling lembut Habib Rizik itu. Dia itu keras, itu cuma di podium, kasih. Tapi kalau udah duduk bareng kayaknya, itu kelewat lembut itu orang. Kelewat baik dan susah nolak. Cuma ibu-ibu kan kenalnya dari lewat media saja. Saya tuh sejak FPI berdiri awalnya dari susahnya saya udah gabung sebetulnya. Sehingga banyak yang nasihati saya. Udahlah Ustadz nggak usah ikut yang begitu-gitu lah. Kan gitu ya? Yang gitu-gitu maksudnya apa? Udahlah Habib Rizik aja yang begitu-gitu. Ada yang begitu? Tapi terus terang memang yang tahu saya cuma lewat TV, itu juga banyak yang bingung. Loh ternyata Ustadz Bakhtiar begitu ya? Kok kayaknya di TV nggak kayak gitu? Jadi memang Habib Rizik itu sejak awal hidupnya, kan dari ayahnya juga diseret-seret gara-gara bela Islam. Udah pejuang ayahnya itu. Jadi dia terserah mau diancam bagaimanapun, memang untuk itu. Dia ingin hidupnya itu untuk bela Islam, tapi pengen di depan. Kan kebanyakan di belakang aja deh, nanti di depan, gue dukung dari belakang kan gitu. Ya nggak apa-apa lah, bagi tugas kan gitu. Sebab kalau bagian depan semua, bagian cuci piring siapa? Ya, yang masukin gas ke kompor siapa? Kan nggak ada, susah gitu. Harus ada bagian belakang. Karena yang di depan juga harus ke belakang nanti kan, panasnya ke toilet. Kalau nggak ada yang nyuci, toiletnya ada. Tapi itu kan kerjaan ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan harusnya di itu loh dia. Sementara kita di akal sudah sejak awal, memang jargon kita dengan Quran ini pada akhirnya bukan untuk baca Quran tok, bekerja dan bekerja sama untuk Islam, tidak memberikan yang sisa untuk mungkin itu barangkali, sehingga kemudian tektong gitu, duet maut. Sekarang nama saya tambah Habib Bakhtiar. Gini ceritanya gini. Anak saya ikut kemarin dari demo apa semua, di pertemuan. Saya nggak ngeh. Di rumah baru, nama Abi ganti HBN nih kayaknya, bukan HBN lagi. Kenapa kok disuruh panggilnya Habib? Oh gitu ya. Cuma dari FPI sendiri sekarang juga mulai berubah, kaget-kaget gitu. Kan biasanya Habib ya Nabi salam alaika ya Rasul
Batus sudur. Ada yang melotot, ini apaan? Karena bukan mazhab Habib dia, bukan mazhab dari NU lah ya. Baik. Tapi harus bisa, jangan sampai nggak bisa juga. Jadi sekarang nih yang laris panggilan saya itu maulid di mana-mana. Sementara si Habib ini banyak dipanggil oleh Persis, oleh Muhammadiyah, oleh Al-Irsyad. Ini ada cross culture. Saya kemarin lucu waktu di Pancoran tempatnya Majelis Rasulullah, kan waktu saya dipanggil, itu saya bintang utamanya di sini. Nggak pernahnya saya dicium. Pas saya dicium itu pas lagi musim batuk saya kemarin kan. Kan biasanya saya suka ngantong itu parfum kan di tangan. Ini enggak. Aromaterapi segini. Dicium. Pedas sekali bibirnya. Tapi ini kebahagiaan. Kita bisa bersatu. Ini nikmat sekali. Kita bisa bersatu. Oh, Agim lebih bahagia sekali. Arin Agim yang lagi menang banyak. Ya iyalah. Sampai dia berani bikin tema pesantren perekat NKRI. Kenapa? Ya dia berhasil lah mendatangkan dua tokoh utama. Satu Habib Rizik, satu lagi Habib Bakhtiar Nasir. Dan berhasil ingin mendatangkan Kapolri dan Panglima TNI. Makanya berbunga-bunga. Kalau ditambah lagi Yusuf Mansur dan Arifin Ilham di situ masuk. Pas kita gandengin lagi karena ada event 12-12, ya, program subuh berjamaah nasional. Udah, kita sebagian meme, ngelihat. Udah kalau gitu Ustadz, miladnya DT mulai habis subuh. Ya, banyak kan? Kita juga senang. Ya sudah, ini Allah berikan kita kebersamaan yang luar biasa. Ya. Datang lagi semalam dari Pulau Seribu, kan kita lagi ngurus nih bagaimana menghadapi persidangan. Karena saksi fakta ini ada yang ketakutan. Tunggu sebentar setelah ini. Baik, kita tutup sampai sini. Mohon doanya. Saya akan berangkat ke Aceh, ya. Tapi kalau mau lihat langsung kegiatan saya di Aceh, sekarang FB saya sudah saya aktifkan. Ya, selama ini nggak aktif, jadi bisa masuk di fanpage, tapi ya di fanpage-nya. Nah itu nanti bisa, nanti acara saya di Aceh, nanti saya kasih tahu jam berapa, jadi bisa live. Ya like aja di Bakhtiar Nasir. Ya, cari di fanpage-nya, bukan di Facebook-nya. Jadi fanpage Facebook saya, nanti masuk di situ dan bisa diikuti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon doanya tanggal 28 rencananya mau umroh, ya, sampai tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut juga nanti di Mekah untuk tetap bisa keep in touch gitu ya. Dan terakhir yang ingin membantu buat Aceh, ya, masih ada kesempatan untuk saya bawa langsung sekarang, baik yang dalam bentuk cash maupun yang dalam bentuk transfer. Ya, kita masih ada waktu untuk cairkan segera. Jangan terlambat, karena saya berharap ini bisa nyumbang 1 miliar sebetulnya. Saya berharap untuk sekali jalan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.